Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua MLPL, ketiga MPPA, keempat SRTG, kelima IMTK, keenam Same, ketujuh Bepin, kedelapan Sen, dan terakhir SIP. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang hari ini ditutup menguat 8,07% ke harga 348. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Broker summary belum terlihat, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Buka sepertinya menarik karena indikasi untuk pola import and soldernya itu bisa terjadi ya. Dan hari ini Buka itu membentuk pola Morning Star ya. Ini cakep polanya dan arusnya besok rebound. Targetnya 360 itu di breakout, dan kalau confirm breakout 400 itu akan uptrend, dan target selanjutnya perubahan praksi harga 500 ya, 480 sampai 500 untuk Buka. Jadi menarik untuk Buka bagi yang masih hot atau nyangkut dari atas, tetap hot aja ya. Selama Buka nggak turun lagi dari 320-nya ini, kalau dia besok merah dan jebol 320 berarti jelek ya. Tapi kalau dia terus naik bagus tuh. Kuncinya ini 320. EMA 20-nya ini kan sudah melengkung ke atas. Itu bagus ya. MACD-nya memang hampir dead cross tapi kemudian berbelok arah, tapi masih nempel ya. Besok kalau lanjut itu bagus untuk Buka. Target besok itu kenaikannya bisa sampai 360 dan 400. Cuman kalau ke 400 cukup tinggi ya. 17% lah. Kemungkinan enggak ya. Tinggian kalau masih 5-6% ya masih mungkin bisa ya. Jadi 360, 370 ya mungkin bisa ke situ untuk Buka. Jadi seperti itu aja untuk Buka. Langsung saja ke saham kedua, ada MLPL yang hari ini ditutup juga menguat 1,86% ke harga 218. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL masih berjuang. Supportnya itu ada di 220 yang semenjak Maret sebulan yang lalu ya dipertahankan, dan ya besok harus rebound. Gak ada cerita lagi dia kembali merah. Kalau dia kembali merah mending exit aja kalau yang baru beli ya. Pokoknya dia tutup di bawah 216, 214 udah exit aja. Nanti cover sekalian di bawah di 190 itu aja. Kalau mau bagus besok harus rebound, dan bisa aja dia mau bentuk pola Morning Star, dan bagusnya kalau besok bisa tutupan di atas minimal 222 ya. Angka cantik tuh. Targetnya kemana? 240 sampai 244. Dan bisa jadi juga ini nanti pola cup and handle ya. Neckline-nya di mana? Harusnya neckline-nya di sini. Nih kalau dihapus tengahnya bisa seperti ini juga. Polanya bisa cup and handle. Yang seneng pola, tapi kalau masih bingung cara gambar polanya, pakai rod resisten klasik aja udah bagus, support resisten. Tapi kalau seperti ini kan lebih kelihatan, bisa juga ya. Yang penting tahu basicnya dulu, support resisten. Jadi seperti itu aja untuk MLPL. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, tapi terlihat MLPL saat koreksi 2 minggu lebih ini volumenya makin kecil-kecil ya. Ya besok itu harus rebound, nggak ada lagi boleh turun-turun dari 218. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham ketiga, ada MPPA yang hari ini ditutup menguat 1,58% ke harga 384. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA masih sama ya, masih konsolidasi dan volumenya meningkat 5 hari ke belakang ya. Dan dia mantul dari 360. Targetnya kemana? Besok uji 400 ya. Uji EMA 20-nya nih. EMA 20-nya masih melengkung ke atas nih, masih aman, dan terlihat juga MPPA ini kan konsol. Waktu itu saya bilang ya kalau beli support 360, target jual di 400 terdekat dan 440. Tektokan aja di area ini. Karena kenapa? Karena dia lagi konsolidasi untuk sepertinya ya naik lebih tinggi. Karena ini sudah terkonfirmasi pola cup and handle-nya. Cuman perlu tenaga, mungkin juga masih akumulasi bandarnya untuk kerek naik ke atas ya. Kuncinya 340 jebol itu ya. Kalau niatnya trading pakai cut loss. Jadi seperti itu. Untuk MPPA besok itu harus coba langsung rebound juga ya. Targetnya 400 terdekat. Langsung saja ke saham keempat, ada SRTG yang hari ini ditutup juga menguat 6,12% ke harga 3.810. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG setelah koreksi dengan volume kecil dia kembali naik ya. Jadi ya ini akan lanjut. Targetnya 4.000. Semoga minggu ini juga dicapai
buy. Kalau nekat beli dari sekarang, dia all time high juga ya. Ya kalau mau nekat ya tinggal cut loss saja, misalnya dia turun dari 3.800. Atau kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sebawah ini ya terlalu dalam ya. Tuh kan, ya kalaupun nekat beli itu, beli support aja. Kalau lagi uptrend ini beli support, di bawah support jual. Sesimpel itu sebenarnya, yang penting sabar. Jangan maksa, jangan suka RDN kosong ya. Jadi sering maksa tuh, harga nggak bagus, cuman modal feeling doang, ah ini kayaknya naik, udah beli. Yang penting RDN kosong, jangan seperti itu. Lebih baik RDN ada, wait and see, tapi sekali masuk potensi profitnya bisa 70% lebih win rate-nya ya. Ya seperti itu. Dan ini memang strategi udah di area resisten. Dia breakout tuh 3.800, targetnya kemana? 4.000. Apakah potensi ke 4.000? Sepertinya besok potensi besar ya, tapi ini disclaimer on. Seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham kelima. Ada IMTK yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,36% ke harga 2.700. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK masih konsolidasinya menurut saya juga bagus. Ini ada pola bisa jadi ya. Pattern flag nih, tinggal nunggu dia break 2.800 tuh lanjut uptrend. Dan kalaupun mau kasih toleransi ya, misalnya nyicil dulu ya, bisa toleransinya sampai 2.600 nih, 6% aja, 7-8% ya ideal ya, masih ideal kalaupun nekat beli ya. Tapi ini disclaimer on ya, tergantung masing-masing. Kalau nekat beli di area atas sini ya, 2.700 ini di area support ya. Kalau mau bagus besok harus rebound lagi, nggak boleh membuat candle merah. Kalau dia potensi membuat merah, bisa jadi ke 2.500 penurunannya, mendekati EMA 20 nya. Nanti EMA 20 nya ini kan kalau dia terus koreksi, EMA 20 nya ini naik pelan-pelan mendekat baru ada pantulan. Tapi kalau mau bagus besok harus rebound, kalau bisa tutup di atas 2.800. Jadi seperti itu. MACD nya juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga masih bagus ya. Jadi ya bisa di watchlist lah untuk EMTK karena ini saham uptrend. Seperti itu untuk EMTK. Langsung saja ke saham ke-6, ada SAME yang hari ini ditutup menguat 4,34% ke harga 432. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SAME sepertinya akan lanjut naik karena dia reject pola inverted head and shoulder-nya atau neckline-nya di 400. Dan ini potensi besar valid untuk confirm swing low ya di area 400. Jadi targetnya kemana? Targetnya terdekat itu 450 460 kalau itu di break lanjut uptrend. Bahkan sama ini targetnya ya 500 perubahan fraksi harga karena potensi besar untuk SAME uptrend. Tapi kemungkinan untuk proses ke sana mungkin juga bisa ada konsolidasi. Kuncinya jangan jebol lagi 400. Jadi seperti itu untuk SAME. MACD-nya masih dead cross tapi mulai melandai. Percat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Ya menarik lah untuk SAME. Ada peluang besok lanjut ke atas. Target terdekat 450 460. Langsung saja ke saham ketujuh, ada Bopin yang hari ini ditutup menguat 1,89% ke harga 1.345. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bopin hari ini breakout dengan membuat candle gap up. Dia breakout EMA 20-nya dan hari ini kepantul juga di EMA 20 ya, sempat turun tapi mantul. Ada gap di sini. Apakah potensi ditutup? Berpeluang kalau besok nggak langsung lanjut. Kalau mau bagus, ini bisa jadi swing low dan gap ditinggal, besok harus rebound. Kalau bisa tutupnya di atas 1.400 dan ini ada pola inverted head and shoulder juga. Neckline-nya 1.400 di break lanjut uptrend dan Bopin mengakhiri masa konsolidasinya semenjak Januari 2022. Jadi sudah 4 bulan dia konsol, tinggal nunggu momentumnya sepertinya. Karena kenapa? Karena Bopin terus membentuk lower high, tinggal nunggu break udah tuh lanjut uptrend untuk Bopin. MACD-nya juga mulai menyempit mengarah ke atas, bercat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Jadi besok itu bisa lanjut, targetnya 1.400. Tapi ini disclaimer on, yang punya dari bawah tetap hot aja. Seperti itu untuk Bopin. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Sen yang hari ini ditutup malah terkoreksi tipis 0,79% ke harga 250. Sempat naik tinggi tadi ke 268 high-nya hari ini, tapi malah terkoreksi. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen apakah bagus? Sinyalnya seperti ini rawan
cuan kalau besok nggak hijau. Kenapa? Karena dia membentuk candle shooting star ya, atau doji di area resisten. Ini 250 resisten. Kalau dia turun bisa jadi masih kembali turun ke ada support minor 240, tapi kalau itu jebol juga masih berpeluang untuk sen bisa konsolidasi di bawah sini lagi, konsol lagi ya sebelum naik tinggi. Jadi wait and see aja dulu harga sekarang ya. Memang kalau dia besok rebound bagus, cuman ya harus punya trading plan lah. Kalau mau beli di harga sekarang, jual dulu kalau dia jebol 240. Jadi cut loss-nya sekitar 5%, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu, atau strategi lain Bapak Ibu juga bisa average down. Kalau beli di 250 jebol 240, wait and see dulu, tunggu aja. Kalau dia turun lebih dalam baru average 220. Kalau jebol itu ya pertimbangkan untuk cut loss daripada Bapak Ibu rugi waktu. Kalau siap rugi waktu nggak masalah, nggak pakai cut loss. EMA serinya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, dan volume meningkat ya. Apakah meningkat nih volume buangan? Ya konfirmasinya besok itu kalau bisa langsung rebound. Seperti itu untuk sen. Langsung saja ke saham terakhir, ada ESIP yang hari ini ditutup di harga 121, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ESIP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESIP sudah 2 kali dia bertahan di 120 dan masih di atas EMA 20-nya, dan ini area support, dan hari ini ESIP koreksi dengan volume kecil. Jadi, kalau yang nekat mau coba spekulasi buy, yang penting kalau dia jebol EMA 20-nya ini exit aja ya. Kalau besok dia merah lagi dan malah jebol EMA 20, exit. Targetnya kemana ESIP? Target ESIP 135 sampai 140. Bisa seperti ini risk rewardnya ya. Tapi nggak harus sama, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Cut loss-nya cukup dalam nih, 114 ya. Jadi sekitar 6%-an, dan target profit minim 134, 11%, jadi 1/2, apalagi ke 140 ya. Jadi 1/3. Bisa seperti itu. Karena berpeluang ESIP misalnya dia bertahan di atas 120, kemungkinan dia konsol dulu. Dia kan sudah breakout nih, pola rounding bottom, atau yang bisa dibilang neckline-nya di 120. Kalau ini nanti di reject ya 2 hari ke depan harus naik, itu aja. Jadi seperti itu. Untuk ESIP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.